أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat fardu Isya beserta salat sunnah tarawih dan witir yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami hormati para orang tua kami, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, imam masjid kita dan seluruh jamaah yang hadir. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di masjid ini sama-sama kelak dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ada di antara 4 hal menjadi tanda bagi seseorang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Satu dari 4 hal ini, kata baginda Rasul, qalbun syakirun, orang yang memiliki hati yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, yang mana dalam suatu riwayat dikatakan bahwa di antara yang Allah wahyukan kepada nabinya Uzair alaihi salam, Allah menyatakan, wa ya Uzair, wahai Uzair, jangan lihat kecilnya suatu nikmat, tapi lihat siapa yang memberikan nikmat itu, yakni Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha Pemberi rezeki, Al-Ghani, yang Maha Kaya. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, bagaimana beliau mengisi waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini di bulan suci Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan, kana Rasulullah ajwadun nas, Nabi kita orang yang paling dermawan, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan Rasulullah lebih dermawan lagi ketika masuk bulan suci Ramadan. Ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal, wahai baginda Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Maka dijawab oleh Nabi, sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Maka mudah-mudahan di antara amalan yang kita perbanyak di bulan suci Ramadan ini adalah nilai daripada infak dan sedekah kita, baik membantu kegiatan masjid yang tentu banyak aktivitas dan membutuhkan dana serta biaya, maupun kemudian berinfak dengan memberi takjil, memberi bukaan puasa, yang pahalanya dikatakan siapa yang memberi bukaan atau memberi makan kepada orang yang berpuasa saat berbuka, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amanah dari MDI, tema tausiah kita pada malam hari ini adalah beberapa, kalau menyebut kesalahan ini rasanya agak berat lidah ini, ya. Mungkin kita agak perhalus sedikit, ya, beberapa kekeliruan, hal-hal yang agak kurang tepat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Ini termasuk tema materi yang berat. Apa tak lagi kalau seandainya usia pernikahan itu belum lama, atau maknanya
belum lagi punya anak yang bisa dianggap ya berhasil kita dalam mendidik anak. Termasuklah kami ini, anak saya yang pertama umurnya baru sekitar 1 tahun 2 bulan, masih kecil. Jadi agak berat menyampaikan materi ini, tapi min babi tazkirah, dari bagian kita saling mengingatkan ya, dari apa yang kita tahu, dari apa yang kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin ada di antara beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kita ini bisa mendidik anak-anak kita, yang anak-anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Dan seorang laki-laki menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, maka dia akan ditanya kelak bagaimana dia memimpin rumah tangga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat perjalanan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan beliau memperlakukan anak kecil ini, satu di antaranya adalah menampakkan rasa kasih sayang kita kepada anak kita. Ini mungkin agak sedikit kurang yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Bagaimana suatu ketika Rasulullah memeluk dan mencium cucunya Sayyidina Hasan, yang pada waktu itu hadir pembesar dari kalangan Quraisy. Yang kata pembesar dari kalangan Quraisy ini melihat Nabi mencium dan memeluk Sayyidina Hasan, cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Kau mencium dan memeluk anak kecil?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang ini mengatakan, "Saya punya 10 anak dan saya tidak pernah mencium dan memeluk mereka." Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Iya, saya mencium dan memeluk anak kecil." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak bisa mengasihi, menyayangi orang lain, maka dia juga tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Kasihi, cintai, sayangi siapa yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang ada di langit penduduknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari malaikat-malaikat akan mengasihi dan mencintai kita. Atau zat yang maha pengasih lagi penyayang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, "Laisa minna," bukan bagian dari kita, atau bukan golongan kita, "Man la ya'rifu syarafa kabirana wa la yarhamu saghirana," yang tidak bisa menghargai orang yang lebih tua ataupun yang tidak bisa menyayangi yang lebih kecil. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara haknya anak kecil itu atau anak itu adalah diberikan dengan nama yang baik. Jadi setiap anak yang dilahirkan kita diminta untuk memberi nama yang baik. Maka berikan nama-nama yang baik. Kemudian ketika setelah diberi nama yang baik, jangan diganti nama itu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Wala tanabadzu bil alqab, ya. Jangan memberikan lakap-lakap gelar yang tidak baik kepada anak, yang justru nanti membuat anak itu minder dengan sendiri. Kita punya anak misalnya yang agak berisi badannya, kita mulai manggilnya endut. Nah, nanti dia jadi minder sendiri, jadi apa sendiri. Kemudian selanjutnya kita jangan kemudian menanamkan sifat penakut kepada anak kita. Nah, kita biasanya dari kecil anak mau pergi misalnya ke sana, nah, kita mulai menakut-nakutinya. Nggak usah ke sana, nanti ada hantu. Nah, nggak usah ke sana, nanti ada genderuwo, pocong dan lain sebagainya. Nah, maka justru yang harus sebaliknya adalah bagaimana kita mendidik anak itu menjadi seorang yang pemberani. Ya, saya punya kawan, dia punya anak bisa melihat makhluk halus.
Jadi ketika anaknya itu menyampaikan kepada ayahnya, ayah di situ ada orang. Ayahnya tidak melihat, mana anak katanya. Diambilnya sabu, dikasih ke anaknya, mana? Usir, sebut bismillah. Nah, diajarkan kepada anaknya. Justru menjadi pemberani. Jangan ditakut-takuti anak kita ini, karena khawatir dia tumbuh menjadi anak yang penakut. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya adalah mencukupkan nafkah dan kebutuhan bagi anak kita. Jangan sampai kita pelit terhadap anak kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jangan sampai kita boros. Maknanya setiap ada permintaan kita belikan, setiap apa yang diinginkan kita berikan. Nah, itu juga bagian hal yang tidak baik. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i sarafan ayyakula kullamashtaha. Cukuplah seseorang itu dikatakan sudah israf. Israf ini berlebih-lebihan dalam hidupnya ketika dia memakan setiap apa yang menjadi keinginannya. Dia tiba-tiba pengen bakso misalnya, dia beli bakso. Dia pengen sate, beli sate. Semua apa yang menjadi keinginan dituruti. Nah, ini termasuk bagian daripada israf yang sudah berlebih-lebihan. Maka memang mendidik anak ini bukanlah perkara yang mudah. Tapi insya Allah ketika Allah memberi kita amanah, artinya Allah mengetahui bahwa kita mampu untuk memikul amanah tersebut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang penting lainnya adalah jangan sampai kita tidak menanamkan pendidikan agama kepada anak kita dari sejak dini. Ada terkadang orang tua lebih bangga anaknya lancar bahasa Inggrisnya, anaknya hebat matematikanya, tapi giliran disuruh sholat, giliran disuruh baca Al-Quran, tidak bisa. Nah, maka yang paling utama, yang paling penting adalah bagaimana menanamkan pendidikan agama kepada anak kita sejak dini. Bahkan menurut penelitian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang kemudian dia menghafal Al-Quran, itu dikatakan nanti bahwa ada masanya otak kita ini tidak lagi bisa berkembang. Tapi setelah dilakukan penelitian bahwa anak-anak yang menghafal Al-Quran ini ternyata otaknya masih bisa berkembang. Ada kecerdasannya tersendiri. Ini dari hasil penelitian, ya. Semakin dia mengulang hafalan Al-Qur'annya, memurajaah hafalan Al-Qur'annya, maka semakin berkembang pula otak dan akalnya. Jadi kita jangan mau atau bahasa kita dibodoh-bodohi. Ya, dibilang yang hebat itu yang bisa, yang bagus matematikanya atau yang bagus bahasa Inggrisnya. Nah, tapi bagaimana kalau kita justru bangga anak kita ini baik dan hebat dari sisi pengetahuan agamanya. Karena zaman sekarang membuat kita bersedih ketika anak-anak yang sudah duduk di sekolah menengah atas, ada beberapa waktu yang lalu kita mungkin melihat video, ditanya, sebutkan rukun iman. Yang dijawab rukun Islam. Nah, sebutkan rukun Islam, yang jawab rukun iman. Tanya mana nama sahabat ini, tak bisa menjawab. Padahal itu hal-hal mendasar dalam agama kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang ingin kita harapkan adalah bagaimana memiliki anak yang saleh-salehah. Satu di antara kunci utamanya, jadilah kita ini qudwah hasanah. Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita, menyuruh anak ini salat, melatih mereka agar terbiasa salat. Dari mana? Kata Nabi, muru auladakum bis salati fi sab'in. Suruh anak kalian salat umur 7 tahun. Nah, kalau ini kita praktekkan, berapa kali sehari salat? 5 kali. Berarti dalam setiap harinya minimal kita mengingatkan anak dari sejak umur 7 tahun itu untuk salat. Begitu masuk subuh bangunkan nak salat. Berarti dalam sehari 5 kali, tinggal dikali. Dalam 1 tahun ada 360 atau 365 hari, kalikan 5, dikalikan 3. Nah, berarti berapa kali kita diminta untuk mendidik, mengajarkan, mengingatkan anak kita untuk sholat. Nah, kalau kita sendiri tidak sholat, bagaimana mau mendidik, mengingatkan anak kita untuk sholat?
3 tahun Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar. Wadribuhum fi ashrin. Kata Nabi, kalau sampai umur 10 tahun belum juga mau sholat, belum terbiasa sholat, maka pukul mereka. Nah, di sini juga pukulan tentunya maknanya pukulan kasih sayang. Jangan mentang-mentang ada perintah untuk memukul, kita memukul dengan keras. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi SAW menekankan, hindari memukul anak itu pada bagian wajahnya. Jadi kalaupun memukul, pukul bagian yang lain. Jangan memukul bagian wajah. Kenapa? Wajah ini sesuatu yang mulia. Bahkan nanti di akhirat, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, penduduk neraka di antaranya adalah umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar yang tidak bertaubat hingga wafat. Begitu api neraka akan membakar mereka sampai ke wajahnya, maka malaikat Malik mengatakan, jangan kau bakar wajahnya, karena wajah ini dulu yang pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali digelar dengan karramallahu wajhah, orang yang Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Karena beliau yang wajahnya tidak pernah sujud kepada patung-patung berhala. Karena dari sejak usia dini, Imam Ali radhiyallahu anhu sudah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hindari pula kita menjadi dayyuth. Apa dayyuth ini? Orang tua yang membiarkan, atau terlebih kepada seorang ayah yang membiarkan perkara-perkara buruk dilakukan oleh keluarganya. Punya anak yang tidak sholat, dibiarkan, maka dia termasuk dayyuth. Apa dayyuth ini? Ancamannya tidak akan mencium baunya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus peka, apalagi di zaman sekarang ini. Tantangan bagi anak-anak kita sungguh sangat luar biasa. Periksa, lihat handphone mereka, apa yang ada di dalam handphone mereka itu. Jangan sampai nanti kita menyesal karena sudah terlambat. Ini saja kiranya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keturunan yang saleh, yang saleha, menjadi pembuka jalan bagi kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tak kalah penting, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Kadang kita lupa doa agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.